Perkenalkan, saya Safira Praviani dari kelas 10-1. Hari ini saya akan mewawancarai berbagai macam kampus loh. Mari ikuti vlog saya. Pada pertama adalah satu, apakah ada syarat khusus untuk mendaftar? Nah, untuk syarat itu sebenarnya tergantung dari jalur seleksi yang kamu pilih. Kita ada beberapa jalur. Di sini ada jalur PMDK, itu melalui nilai rapor. Jadi kalau misalnya nilai rapor kamu di atas KKM, itu kamu bisa masuk UNPAR melalui dan mendapatkan beasiswa 50%. Cuman kalau misalnya nilai kamu belum cukup nih, kamu bisa ikut USM 1 itu melalui ujian saringan masuk tes tertulis secara online. Lalu yang jalur terakhir itu ada jalur UTBK menggunakan nilai UTBK. Nah ini untuk jurusan umumnya, tapi untuk jurusan-jurusan tertentu, misalnya arsitektur, itu kamu harus melampirkan tes gambar. Terus juga untuk kedokteran ada TPA, tes penalaran asas, dan juga tes wawancara. Itu untuk jurusan-jurusan tertentu. Terus siapa yang akan memilih klien daftar kampus? Nah untuk kontaknya kita utamanya untuk penerimaan mahasiswa baru ini ada di pmw.unpar.ac.id. Itu segala info tentang penerimaan mahasiswa baru dari website ini. Tapi kalau kamu mau lebih detail lagi, kamu bisa email admisi@unpar.ac.id. Terus ada nomor telepon juga. Ada Instagram, ada nomor telepon di 0815. Di 0815 7010000 untuk hotline. Terus kapan penerimaan mahasiswa baru di kampus ini? Nah untuk penerimaan baru saat ini kita sedang membuka namanya jalur lapor, yaitu yang udah tadi aku jelasin, yang bisa mendapatkan beasiswa hingga 50% untuk biaya awal masuk. Ada juga jalur prestasi saat ini. Jadi kalau kamu mendapatkan prestasi baik itu akademik maupun non akademik dalam tingkat nasional, itu kamu bisa mendapatkan beasiswa juga untuk masuk. Dan untuk alamatnya, di mana alamat dengan akun tersebut? Nah untuk kampus utama kita itu ada di Kota Bandung. Letak intinya itu ada di Bandung Utara. Nah untuk detailnya kita ada di Jalan Cipulir nomor 94 Kota Bandung. Mengapa Anda yakin bahwa Anda sangat berkomunikasi? Nah pertama kenapa aku yakin Unpar ini menjadi pilihan yang sangat cocok untuk mahasiswa untuk anak SMA, karena pengalaman yang sudah kami, kita itu salah satu kampus swasta tertua yang ada di Indonesia. Tepatnya kita berdiri pada tanggal 17 Januari 1955. Jadi udah berapa tahun? Hampir 70-an tahun ya. Ya, terus kita juga udah meluluskan banyak sekali alumni. Kita mempunyai banyak sekali alumni yang ahli dalam bidang-bidang. Ini ada Pan Paris, Pan Paris ya. Ini pengacara terkenal, itu lulusan dari jurusan hukum Pak. Terus ada Tulus juga, ada Jaksa Agung, ada animator Marvel, dan masih banyak lagi. Oke ya. Dan untuk selanjutnya, bagaimana masuk jalur beasiswa? Nah untuk jalur beasiswa tadi udah aku jelasin, ada beasiswa prestasi namanya. Kalau kamu dapat prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik setingkat nasional, itu kamu bisa menggunakan sertifikatnya atau penghargaannya untuk masuk ke Unpar. Selain itu juga ada jalur PMDK, itu yang tadi udah dijelasin melalui jalur rapor nilai kelas 10 sampai kelas 11. Dan kalau di atas KKM bisa mendapatkan beasiswa 50%. Nah untuk jalur lain sebenarnya kalau kamu lolos itu bisa dapat beasiswa berupa potongan. Untuk USM 1 ini contohnya, kamu bisa mendapatkan beasiswa 30% untuk potongan biaya awal masuk ke Unpar. Itu beasiswanya. Dan untuk selanjutnya, berapa minimal nilai untuk masuk kampus tersebut? Tergantung jalurnya. Kalau kamu pengen dapat di jalur PMDK ini, itu minimalnya di atas KKM atau minimal KKM untuk 5 mata pelajaran: bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, PKN, sama agama. Sekarang mungkin namanya udah bukan PMDK lagi, tapi sekarang kita tuh ganti PMDK menjadi jalur rapor biasa, jalur rapor dan jalur prestasi. Jadi ya kalau rapor itu nilai, kalau untuk prestasi itu nanti kamu bisa pakai sertifikat di tingkatan
moments later. Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviani dari kelas 10 Dan sebelumnya nama kakak siapa? Oh iya, nama saya Roy. Dan untuk pertanyaan pertama, Oke, apakah ada syarat khusus untuk mendaftar di kampus ini? tentunya ada. Yang pertama itu adalah sebenarnya ada 2 step. 3 step. Nah, yang step pertama ini kamu harus memiliki dokumen antara 3. Yang pertama itu adalah ijazah nasional SMA, atau yang kedua itu ID diploma ataupun electoral campus certificate, atau yang ketiga itu kredit transfer. Biasanya kredit transfer ini dari luar negeri. Itu teman-teman kita yang dari luar negeri mau masuk ke BINUS internasional itu kredit transfer. Nah, dari institusi sebelumnya ditransfer ke mata kuliah ataupun kredit-kredit yang udah dia miliki sebelumnya. Dan yang kedua, setelah kamu punya salah satu dari 3 dokumen tersebut, nah yang kedua itu kamu tes. Nah, daftar dulu nih. Daftar dulu ke kita, kamu daftar diri kamu, BINUS Admission namanya. Nah, setelah dapat itu, apa namanya? Setelah itu dapat tanggal ujian nih, tanggal ujian masuk. Nah, kamu ikut ujian masuk, yang mana ujian masuk itu terdiri dari 4 subjek. Yang pertama itu penalaran umum, psikotes, matematika dasar, sama bahasa Inggris. Siapa yang harus dihubungi kalau ingin mendaftar kampus ini? Oh iya, kalau boleh kontak ya, ini boleh di kontak aja ke nomor tersebut. Ini kontak person kita untuk pendaftaran Dan kapan penerimaan mahasiswa baru di kampus ini? Oh, untuk penerimaan mahasiswa baru kita udah buka sejak Juli lalu ya, untuk tahun ajaran yang akan datang, berarti tahun depan kan. Nah, kita setiap tahun ajaran baru, misalnya kamu kelas 12 tahun ini, atau berarti kamu kelas 12 ini 2026. Iya. Nah, mulai kamu masuk kelas 12 di tahun 2026, kita tuh udah buka pendaftaran untuk tahun ajaran kamu kuliah nantinya, yaitu di 2027 gitu contohnya. Betul. Dan di mana alamat dan letak kampus ini? Sebenarnya alamatnya ada di sini. Nah, itu ada di, pertama itu adalah kampus, kita tuh punya 2 kampus ya. Yang pertama adalah kampus JWC dan kedua kampus FX Sudirman. Mungkin kalau alamat lengkapnya ini ada di sini, Jalan Hang Lekir untuk yang kampus JWC dan Jalan Jenderal Sudirman untuk yang di FX. Nah, kalau lebih enak di ini ya, apa namanya, diingat, kalau kampus JWC ini terletak di seberang Mall Senayan City. Untuk kampus FX ini terletak di Mall FX Sudirman lantai 6. Dan mengapa Anda yakin bahwa kampus Anda sangat direkomendasikan untuk kita? Karena kita itu membantu lulusan pertama itu ya, akreditasi kita udah unggul. Secara ini berarti unggul itu di atas A. Iya, benar. Dan terus kita itu banyak sertifikat yang udah kita terima. Salah satu maksudnya pengakuan, contoh kayak AACSB. AACSB adalah sertifikat pengakuan bahwa jurusan bisnis di BINUS itu sudah diakui secara internasional nih, dan itu adalah salah satu akreditasi yang sulit diambil di dunia, termasuk di dunia ya. Bahkan di Indonesia baru 3 kampus utama doang, dan kita yang nomor 2 gitu. Yang pertama ITB kalau nggak salah, yang kedua itu BINUS, dan yang ketiga itu kalau nggak salah antara UGM ataupun pokoknya yang kedua BINUS. Keren banget ya. Betul. Nah, jadi itu yang kita kejar gitu. Nah, biar untuk meningkatin kredibilitas. Kredibilitas itu apa sih? Itu adalah bukti bahwa kita itu bisa membuat Anda yakin gitu. Jadi kayak mulai kita buat yakin kalian ataupun semua orang bahwa universitas kita itu dari kredibilitas. Itu adalah bukti kayak misalnya nih, aku unggul nih bidang bisnis, buktinya apa gitu. Kita buktikan dengan sertifikat pengakuan kita di AACSB gitu. Dan kalau misalnya secara alumni, gue dari tanya lagi contoh alumni dari kamu tahu Tokopedia? Ah iya. Foundernya dari BINUS. Keren banget. Dari alumninya aja udah yakin nggak? Iya. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Secara kurikulum kita udah lebih unggul, dan juga kita tuh menggunakan kurikulum internasional. Dan khusus untuk BINUS internasional, kita itu double degree. Double degree itu apa sih? Nah, double degree itu adalah
dua gelar yang dimana kamu dapatkan kalau misalnya jadi mahasiswa di internasional. Kamu kuliah di bisnis internasional itu kamu dapat double degree. Pertama itu sarjana dari bisnis internasional dan gelar bachelor dari universitas kita di luar negeri. Jadi kamu nanti dua kampus nih, dua universitas nih, ada dua ijazah yang kamu dapat, satu dari bisnis internasional, satunya dari luar negeri. Gitu. Oh gitu. Dan bagaimana masuk jalur beasiswa? Nah, kalau untuk jalur beasiswa itu adalah di step pendaftaran yang kan tadi ada yang pertama yang nyiapin dokumen, pendaftaran, ada tes yang kedua. Nah, ketika pendaftaran itu harus kamu kalau mau ambil beasiswa kamu harus apply ini di dalam pendaftaran kamu pilih ini. Kita itu ada 3 beasiswa. Sorry, baru makan soalnya. Iya, tadi saya lihat soalnya. Untuk beasiswa itu tuh ada 3 nih buat teman-teman nih. Yang pertama itu adalah Academic Achievement Scholarship, yang kedua adalah Business and Community Scholarship, dan juga Business Scholarship. Kalau Business and Scholarship itu yang khusus untuk yayasan binus, yang Business School. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, Academic Achievement Scholarship ini dari mana sih bisa dapatkan? Nah, itu yang pertama itu adalah tes TPKS yang aku bilang tadi, tes itu yang 4 aktivitas tadi, dan juga hasil rapor kamu minimal itu semua rapor dan mata pelajaran itu minimal 75 skor. Nah, dari hasil tes dan rapor kamu akan dikalkulasi ini berapa persen yang akan kamu dapatkan untuk beasiswa Academic Achievement Scholarship ini. Nah, beasiswa ini akan memotong biaya development fee semester kamu up to 100%. Sampai lulus? Enggak, semester 1. Oh, semester 1. Iya, hanya semester 1 saja gitu. Nah, kalau yang Business and Community Scholarship itu kamu dapatkan apabila kamu punya orang tua atau saudara kandung yang pernah Kelas 10 ya, nama saya Safira Fabiani. Dan untuk pertanyaan pertama, apakah ada syarat khusus untuk mendaftar kampus ini? Mungkin kita bisa masuk ke jalur beasiswa, yang pertama saya bisa masuk ke jalur tes, itu mengikuti tes online yang diadakan. Lalu yang kedua, kalau mengikuti jalur rapor, beasiswanya kita harus memenuhi rapor, di mana rata-rata rapor yang diperlukan minimal 88. Nah, satu itu sama ada dokumen terkait kamu diskus atau ambil keputusan apakah kamu diambil atau tidak keputusan dari dan pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus memilih kalau ingin mendaftar ke kampus ini? Dengan aku ada salah satu di agensi sekolah aku Putri, nanti kita kontak. Selanjutnya, kapan penerimaan mahasiswa baru di kampus ini? Oke, itu mulai di kelas 11 semester 2. Jadi nanti kelas 11 sama kita beda dengan mulai di kelas 11 di mana alamat dan letak kampus ini? Kita punya 2 lokasi, yang satu ada di Ancol, yang kedua ada di Serpong. Dua-duanya punya jurusan yang sama, kita nanti disesuaikan namun mereka mengapa Anda yakin bahwa kampus Anda sangat diperlukan? Yang pertama, kita adalah kampus yang sudah berdiri dari 39 tahun. Kita juga punya perusahaan sendiri, perusahaannya adalah produk. Jadi kalau misalnya kamu tahu izinkan, klausul untuk perusahaan kita. Lalu kita juga satu yayasan dengan SDM. Lalu kita juga punya apartemen kampus. Lokasi kita strategis, di mana kita punya lokasi yang jurusannya sama yang tadi, tinggal disesuaikan sama jarak kamu di mana. Lalu yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi kita sudah ada dari komunikasi. Dan bagaimana masuk jalur beasiswa? Yang tadi di awal jelasin ada 2, ada jalur tes sampai jalur rapor. Berapa biaya masuk dan perkuliahan di kampus ini? Oke, untuk kuliah dengan gelar 1 3,5 tahun. Untuk di uang pangkal seluruh jurusan itu sampai 55 juta. Untuk biaya per semester itu kurang lebih 16 sampai 20 juta. Tergantung jurusan yang dipilih. Berapa minimal nilai untuk masuk kampus ini? Kalau kamu ikut jalur beasiswa rapor itu minimal 82. Tapi kalau misalnya kamu lain jika masuk di beasiswa harus tes itu tidak minimal. Terima kasih ya Kak udah menjawab. A
few inches later. Perkenalkan masuk ke BRK, sebelumnya nama siapa? Nama aku Kevin Octavianus, aku Education Counselor dari Pradita University. Boleh. Pertama, apakah ada syarat khusus untuk mendaftar di kampus ini? Kalau syarat khusus nggak ada, jadi kalau mau daftar di sini bisa langsung daftar. Dan siapa yang harus hubungi kalau ingin mendaftar ke kampus ini? Yang bisa kalian hubungi nomor-nomor yang ada di brosur seperti nomor aku atau nomor-nomor yang ada yang lain di brosur. Itu nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk kalian misalkan mau nanya dari beasiswanya atau pendaftaran. Kapan penerimaan mahasiswa baru di kampus ini? Kalau untuk penerimaan mahasiswa baru kita selalu buka mulai di bulan Juni. Berarti kalau nanti di tahun 2025 di bulan Juni kita udah mulai buka lagi. Dan di mana alamat dan letak kampus ini? Alamatnya kita ada di Tangerang, daerah Gading Serpong. Mengapa Anda yakin bahwa kampus Anda sangat direkomendasikan untuk kita? Kamu suka teori atau praktik? Itu jawabannya. Oh, Jadi di Pradita belajar nasional luar biasa karena ada kegiatan praktik di sini. Betul. bagaimana masuk jalur beasiswa? Jalurnya bisa pakai jalur raport atau tidak jalur tes. Berapa biaya masuk dan perkuliahan di kampus ini? Kalau biaya masuk di Pradita itu kisaran ada di angka puluhan juta untuk biaya normalnya yang ini. Tapi yang pertama kan kamu masih bisa dapetin beasiswa uang bakal 100%. Habis itu bisa dapetin beasiswa dari Sumarekon sebesar 3 juta selama 8 semester. Karena kan kita Pradita kampus milik Sumarekon. Seperti itu. Habis itu nanti bisa memilih lagi mau pakai jalur rapor atau jalur tes. Untuk beasiswa yang bisa kalian dapetin. Berapa minimal nilai untuk masuk kampus ini? Minimal nilai, berarti kalau gunain jalur rapor, nilai yang dipakai itu nilai kelas 11 semester 2 yang dimana nilai rata-ratanya cukup di atas 71. Harus ya. Harus di atas 71. KKM kalian berapa? 75 ya kalau udah. Kalau kamu udah pas KKM, berarti kamu udah bisa gunain jalur rapornya. Karena kan hanya 71, KKM kalian 75. Iya, bisa berarti. Bisa gitu. Udah sih, sekian ya dari pelajaran saya. Makasih ya Kak. Thank you. Silakan Jali. 2 hours later. Tapi kita nggak ada cara tertentu, tapi biasanya makanya kalau untuk ini pasti biasanya kita itu kalau bisa scan aja sih. Nah ini tuh ada akses ke WhatsApp kita dan itu bisa dihubungi. Kapan penerimaan mahasiswa baru di kampus ini? Kalau misalnya sekarang saya sedang kelas 10, masih kelas 10. Kalau misalnya untuk yang 2025 itu dibuka dari bulan kemarin pendaftarannya. Di mana alamat dan letak kampus ini? Oke, kalau misalnya untuk alamatnya sendiri, kita tuh ada 2 lokasi kampusnya. Ada di kampus Jakarta, di Jalan Kiai Tapa. Kemudian ada juga di kampus 2 itu di Bekasi, di Jalan Sidiman. Mengapa Anda yakin bahwa kampus Anda sangat direkomendasikan untuk kita? Oke, kalau misalnya alasan rekomendasinya ya, yang pertama pastinya karena TSM ini kan sudah dikasih A atau sudah unggul. Jadi kualitasnya itu nggak kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan TSM ini itu untuk sekolah tinggi untuk ekonomi. Ya, jadi kita emang fokusnya di bidang ekonomi. Jadi bisa dipastikan kita lebih terspesialisasi nih, jurusan akuntansi atau manajemennya. Kemudian kita juga udah kerjasama sama beberapa perusahaan. Nah biasanya kan kalau misalnya anak akun atau anak medik gitu ya, mau misalnya sambil kuliah mau sambil kerja, atau mungkin ikut magang gitu. Nah kita udah kerjasama nih sama Big Four. Kamu tahu Big Four? Nah jadi Big Four itu kantor publik yang udah terkenal sekolah internasional.
biasanya anak vokasi atau manajemen itu pasti ngincer banget dari sana atau magang di sana. Nah itu kita bekerja sama nih sama Big Four. Jadi tiap kampus langganan Big Four pasti datang ke kampus kita ada di rekrutmen. Jadi lebih dipermudah sama Untuk mahasiswa baru lebih kalau mahasiswa baru biasanya itu nanti rekrutmennya itu khusus untuk semester 5 atau 6 kan. Kalau mahasiswa baru belum sih, karena kan ibaratnya kamu masih pengenalan kampus dulu nih. Takutnya kalau misalnya nanti sambil udah ikut rekrutmen kerja nanti jadi biar gitu kan kuliah. dari mana masuk jalur beasiswa? Ya kalau masalah beasiswa itu kita ada banyak jenisnya. Contohnya kayak misalnya sekarang itu kita lagi buka yang namanya Agribert. Nah Agribert ini itu beasiswanya itu udah punya potongan. Jadi misalnya nih kalau yang tahun 2025 itu kan total biaya semester 1 itu ada di 27.140. Dan kalau misalnya Agribert itu cukup lamputin rapot aja semester 1 sampai semester 4 itu bisa cuma bayar sejuta 140. Itu untuk beasiswa yang pertama. Kemudian kita juga kasih beasiswa full, jadi namanya itu beasiswa sahabat SM. Nah, namanya beasiswa sahabat SM karena itu cuma kita kasih ke sekolah-sekolah itu ada aja. Contohnya misalnya sekolah rakyat Samia. Beasiswa sahabat SM ini itu sistemnya ikut tesnya itu matematika, bahasa Inggris dan pengetahuan. Kalau misalnya nilai kamu mencukupi, kamu bisa dapat sampai beasiswa full. Jadi semester 1 sampai semester 8 itu kuliahnya gratis. Dapat kuliah Sampai lulus betul. berapa minimal nilai untuk masuk universitas? Kalau nilainya biasanya sih 7. Soalnya kalau misalnya nilai kamu di bawah 7 itu kamu bisa dapat potongan di sini. Jadi potongannya itu SPP-nya 30%, jadi dipotong 3 juta, jadi cuma bayar 24.140.000. Ya solusinya kalau misalnya kamu masukin 22. Nanti kalau untuk kayak paling baru berapa? Biasanya sih tergantung kalau ada perbedaan atau kenaikan dikit aja sih buat Makasih ya Kak ya. One eternity later. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safira Praviani dari SMA Gelar Binus. Sebenarnya siapa? Nama saya Dara. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah ada syarat khusus untuk mendaftar masuk ke kampus ini? syarat khusus ya kamu kalau datang ke kampus Siapa yang harus dihubungi kalau ingin mendaftar ke kampus ini? kayak kampus Kak kayak Kak Dinda ya kenapa? kalau di kampus yang Oh, Kak Dinda. lewat mana? Itu kok kamu tulisannya kalau datang ke kampus ini aku cek di kotak gimana? Oh iya. Oke. Dan untuk selanjutnya, kapan penerimaan mahasiswa baru di kampus ini? mulai di tahun depan bulan Agustus ya bulan Agustus Bukan. Dan untuk selanjutnya, di mana alamat dan letak kampus ini? kampus kita ada di Macama. Nah yang ini yang kampus utama. Terus kalau kita ini dari kampus Sudirman. Terus ada Sudirman. Di Sudirman itu sama di mana? Terus ada di Bekasi sama di Malang. Dan mengapa Anda yakin kalau kampus Anda sangat direkomendasikan untuk kita? Yakin karena di sini kalau misalnya kamu tertarik banget di tertarik banget di perhotelan pariwisata, kamu bisa magang ke luar negeri. Terus kamu bisa ambil degree juga. Keren juga ya. Untuk selanjutnya, bagaimana masuk jalur beasiswa? Masuk jalur beasiswa itu banyak. Misal kalau misalkan awal-awal itu bisa pakai rapot. Rapot itu berapa nilai Kak? Sekitar 8 sih dapat rapot. Terus kalau misalnya kamu mau selain itu juga ada jalur tes. Jalur tes sama kalau misalnya IPK kamu tinggi, kamu bisa masuk tanpa harus wawancara. Terus juga ada kalau misalkan kamu ikut lomba-lomba dan kamu menang juara 1, kamu bisa. Berapa biaya masuk
dan perkuliahan di kampus itu? Kalau biaya masuk itu tergantung ya. Kalau misalnya pendaftaran pertama itu kayaknya ada potongan juga. Kalau aku itu waktu itu masuk sekitar 8,5%. Kalau misalnya untuk biaya perkuliahan masing-masing orang beda ya. Terus juga dia range-nya dari sekitar 12. Kalau aku dapetnya 15 sekian. Terus jadi karena aku ambil studi kuliner itu 3 tahun itu sekitar 96 sekian. Berapa minimal nilai untuk masuk kampus ini? Minimal nilai nggak minimal sih ya, pokoknya nilai. Akhirnya selesai nih mau cari berbagai macam